Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahmini. Saya akan memberikan sedikit kajian tentang pembelajaran anak usia dini dengan NIM saya 2020155582 dengan dosen pengampu Bunda Nurmalinda Zari, SPD MPD dengan jurusan PIAUD, dan saya berkuliah di IAIN Batanghari. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai kajian pembelajaran anak usia dini. Pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, untuk meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Nah, di sini terdapat komponen pembelajaran meliputi yaitu satu, peserta didik. Peserta didik itu siswa, pelajar, mahasiswa, atau anak didik. Yang kedua yaitu pendidik, yang disebut juga pengajar, guru, dosen pembimbing, atau pamong, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan atau kelebihan yang bisa diberikan untuk orang lain melalui proses yang kegiatannya pembelajaran. Yang ketiga yaitu sarana. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum sebagai alat mencapai pendidikan dan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana meliputi gedung, ruang, dan lain-lain, sedangkan prasarana seperti kapur, penghapus, spidol, dan yang lainnya. Kemudian lingkungan sekolah, yaitu situasi dan kondisi di mana lembaga pendidikan itu berada. Berikutnya yaitu pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah kelompok individu yang berada rentang pada usia 0 sampai 8 tahun. Menurut definisi ini, anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak-anak lain yang berada di atas usia 8 tahun. Dan karakter anak usia dini yaitu meliputi anak bersifat egosentris. Anak cenderung melihat dan memahami dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Anak senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaan. Anak bersifat unik. Nah, anak memiliki kapasitas dan latar belakang yang berbeda-beda satu sama lainnya. Yang berikutnya, anak umumnya kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga umumnya kaya dengan fantasi. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Pada umumnya anak sulit berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Anak merupakan masa belajar yang paling potensi. Kemudian pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang tua dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai pembelajaran. Berikutnya tahap pelaksanaan pembelajaran anak usia dini, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran. Kita perlu membuat perencanaan pembelajaran supaya apa yang nantinya akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan berikutnya evaluasi pembelajaran atau penilaian kita terhadap hasil belajar anak-anak tersebut. Yang berikutnya yaitu prinsip penilaian perkembangan taman kanak-kanak, yaitu menyeluruh. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi dan tujuan. Objektif. Yang kelima, mendidik. Yang keenam, kebermaknaan. Dan yang ketujuh, kesesuaian. Nah, demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai pembelajaran anak usia dini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.